Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya akan membahas dan mengupas secara tuntas tentang bab perjodohan. Ya, terkhusus pada konten kali ini saya akan mengulas tentang beberapa weton yang dianjurkan atau bahkan dilarang untuk melangsungkan pernikahan di masa-masa usia produktif. Kenapa saya katakan dilarang untuk melangsungkan pernikahan di usia-usia produktif antara 18 tahun sampai 30 tahun? Ya, karena weton yang kali ini saya bawakan adalah weton-weton ketika usia dari fase 18 ke 30 tahun itu sedang masa-masa sulit atau rezeki mati atau angka keramat, angka kematian yaitu angka 1. Jadi disarankan, dianjurkan untuk tidak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Kenapa? Ya tentu kita tahu ketika kita dalam siklus roda kehidupan terendah, terburuk yaitu nilai 1, semua kehidupan kita seperti gelap gulita, mati total, keuangan, kerejekian, nasib semua gelap gulita, semua hancur berantakan. Sehingga di sini yang namanya pernikahan kita nggak boleh main-main, kita nggak boleh sembarangan, sangat berpengaruh besar bagi kehidupan kalian semua. So, terus ikuti konten ini sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan dan juga gagal paham. Baiklah, sedulur dimanapun berada, di sini saya akan membacakan beberapa weton yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan di masa-masa produktif atau di usia-usia muda antara 18 sampai 30 tahun. Di sini ada 9 weton yang sudah saya kalkulasi, yang sudah saya pisahkan. Yang pertama adalah Minggu Pahing. Karena Minggu Pahing di sini siklus di usia 24 ke 30 tahun yaitu nilai 1, nilai keramat, nilai kehancuran. Lalu yang kedua di sini ada hari Minggu Wage. Nah, Minggu Wage siklusnya lebih muda, yaitu antara 18 tahun sampai 24 tahun. Lalu selanjutnya ada hari Sabtu Pon. Nah, Sabtu Pon ini di usia 18-24 tahun itu mengalami fase terburuk yaitu nilai 1. Di sini ada juga yang keempat kembali hari Sabtu yaitu Sabtu Legi. Ketika dinilai Sabtu Legi di sini adalah Sabtu 9 Legi 5, totalnya 14. Tapi kita hanya ngambil di siklusnya usianya yaitu siklus 24-30. Ini adalah usia-usia produktif. Karena kalau dalam Islam sendiri biasanya disarankan itu ketika usia 25 tahun di masa muda. Di sini 24-30 juga angka 1, angka keramat. Selanjutnya di weton yang kelima ada Jumat Kliwon. Jumat Kliwon sendiri itu fase kehancuran di usia 24-30 tahun. Dan yang keenam ada Jumat Pahing. Jumat Pahing di sini usianya lebih muda yaitu fase usia 18-24 tahun. Kembali nilai 1. Selanjutnya untuk yang ketujuh ada hari Kamis Kliwon. Nah, Kamis Kliwon juga sama dengan Jumat Pahing, siklus pada saat usia 18-24 tahun. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu di weton yang ke-8 ada weton Kamis Pon. Kamis Pon sendiri siklusnya yang terburuk di usia 24 ke 30 tahun. Dan yang ke-9 ada Selasa Legi. Dan ke-10 ada Selasa Pon. Dan yang terakhir ada Senin Legi di usia 18-24. Dan Senin Legi juga 18-24. Nah, itulah beberapa weton
yang disarankan untuk tidak melangsungkan pernikahan di masa-masa usia produktif antara 18 ke 30 tahun. Ternyata dalam catatan saya ada 11 weton di masa-masa produktif itu mengalami angka terburuk, angka keramat. Nah, jadi kiranya itu saja beberapa weton yang disarankan untuk menahan atau tidak menikah di masa-masa usia produktif antara 18 sampai 30 tahun. Ternyata dalam catatan saya di sini ada 11 weton yang disarankan untuk tidak melangsungkan pernikahan dahulu. Kenapa? Ya tentu pada tema kali ini adalah karena sedang di masa keramat, di angka kehancuran, kegelapan, di mana percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, fenomena di lapangan yang terjadi selama ini ketika menikah di usia tersebut, di siklus tersebut dengan nilai keramat, ditimpa ekonomi yang sulit, sakit-sakitan, halangan, rintangan, badai berdatangan, yang mana mohon maaf punten, rata-rata 85% itu terjadi perpisahan atau perceraian. Salah satu saya ingin berikan contoh pandangan, ya, gambaran saja. Ini tidak jauh-jauh dari sahabat saya sendiri. Saya sudah berikan nasihat kepada beliau untuk mengerem atau untuk menahan sedikit untuk mencapai siklus yang minimal tidak di siklus 1, minimal di siklus nilai 2, nilai yang biasa-biasa saja. Tapi puji Tuhan, dia tetap kekeh dengan pendiriannya, tetap berusaha nekat melawan apa yang saya sudah arahkan kepada beliau. Ya monggo, itu hak dia. Tapi ternyata terjadi perpisahan atau perceraian. Kenapa? Karena masalah ekonomi. Beliau punya istri, menikah dengan keadaan yang luar biasa sulit, serba dipaksakan. Lalu beberapa saat istri hamil dan memiliki anak. Apa yang terjadi? Wah, luar biasa. Sulit untuk, mohon maaf, biaya rumah sakit. Istrinya disesar. Jadi banyak sekali problem. Jual ini, jual itu. Semua benda-bendanya, barang-barangnya dijual untuk menebus anaknya yang ada di rumah sakit karena harus disesar. Itu salah satu contoh. Memang rata-rata lebih banyak kelilit di masalah ekonomi. Itulah alasannya mengapa saya bawakan tema kali ini. Beberapa weton disarankan untuk tidak melangsungkan pernikahan di masa-masa produktif kalian. Jadi untuk weton-weton yang saya sebutkan saat ini, kalian tahan dulu, bersabar dulu, kumpulin uang dulu, kumpulin persiapan dulu. Sampai kapan? Sampai beranjak usia di atas 30 tahun. Minimal lewat 1 bulan atau 1 minggu nggak apa-apa. 30 tahun lewat 1 minggu nggak apa-apa. Kalian melangsungkan pernikahan, itu sudah fase aman. Karena sudah berganti siklus roda kehidupan. Yang penting dengan catatan tidak loncat ke pecah pamor atau nilai 3. Kiranya itu saja penjelasan pada konten kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata, kekurangan, serta kehilapan. Di sini saya hanyalah berbagi tentang syiar ilmu dan budaya Nusantara. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jaya selalu negeriku, tetap lestari budayaku. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menonton channel ini. Saya doakan kalian selalu dalam rahmat cinta kasih dari Tuhan Sang Pemilik Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.